Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Mul Borneo, sahabat-sahabat Borneo. Kali ini saya jalan-jalan atau ziarah ke makam Juang Mandor, yang mana makam Juang Mandor ini terkenal dengan pembantaian besar-besaran oleh Jepang pada tahun 1942 sampai 1900 atau 1944. Intinya pada sebelum kemerdekaan. Namun pembantaian ini terjadi, maksud saya ditemukan itu sekitar pada tahun 1975, masa kepemimpinan Soeharto. Ya, di depan makam ini ada taman, sebagian taman yang mana menunjukkan sedikit gambaran bagaimana proses sebelum terjadinya pembantaian. Ya, Mandor ini dulunya itu kaya dengan emas, ya, dengan tambang emasnya, melimpah dengan emasnya, pernah mengadakan swasembada emasnya pada saat pangkalan Amerika itu diserang oleh Jepang, ya. Jadi di sini gambar pertama ini menunjukkan kemewahan dari Mandor, hingga di sana sempat adanya berkumpul cendekiawan yang pada akhirnya ada pengkhianatan, dan di selanjutnya itu adalah pembantaian yang pada akhirnya berujung pada kematian hingga menewaskan 23.000 jiwa. Sangat mirisnya pembantaian ini ditemukan pada tahun 1970-an. Jadi pada saat setelah pembantaian, semua penduduk di sini bisa dikatakan hilang, hingga tidak ada yang tahu pernah terjadi ada pembantaian di sini. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu cerita saya mengenai makam sejarah Mandor. Mungkin kawan-kawan jika kurang dengan penjelasan saya, bisa riset sendiri, baca sendiri sejarah-sejarah tentang makam Juang Mandor ini. Tetap ikuti channelnya Mul Borneo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya lagi di depan taman makam Juang Mandor. Jadi ini di posisi kita setelah masuk dari jalan depan, jalan raya. Jadi ini membentuk segitiga halamannya. Jadi sebelum masuk kita wajib lapor dulu. Nah, jadi di sini rumah juru kunci. Ini jalan untuk menuju ke makam Juang Mandor. Ini rumah juru kuncinya. Oke. Ini kita dari depan. Nah, di tengah-tengah lapangan. Jadi ini ada taman. Oke, ini jadi di depan, ya, di Tugu makam Juang Mandor di tamannya. Nah, ini ada masuk dari pagar. Itu di depan sana merupakan jalan raya. Menurut dari beberapa artikel yang saya baca,
pada saat itu Kalimantan Barat, semua orang yang berusia 12 tahun ke atas maka akan dibunuh. Maka tersisalah anak-anaknya. Jadi dari anak-anak yang tersisa itu akan dididik ala-ala Jepang. Lalu Kalimantan Barat juga akan didatangkan transmigrasi dari Jepang, yang mana nantinya dalam waktu 50 tahun ke depan Kalimantan Barat akan menjadi Jepang yang sebenarnya. Dan itulah kenapa para cendekiawan, tokoh-tokoh terdidik di Kalimantan Barat itu dihabisi oleh Jepang. Ini mungkin sekilas bentuk penggambaran bagaimana kekejaman Jepang melakukan pembantaian pada masa itu ya. Nah, di samping ini jalan ke arah makam ya, jalan kematian yang menuju ke arah makam ya. Jalan kematian ini yang merupakan jalan arah pembantaian para warga pada masa itu. Ini jalan kematian. Jalan kematian ini merupakan jalan yang dulunya menjadi tempat masuk pembantaian pada masa itu ya. Jadi ini jalannya, di depan ini ada pagar. Nah, ini juga dikunci. Tapi kalau motor kita bisa masuk lewat sini setelah kita izin dari juru kuncinya. Nah, masuk jalan ini, di sanalah ada 10 makam yang disebut dengan makam Juang Mandor. Di sebelah jalan kematian ini ada kantor. Kantor ini di sini tempat foto-foto beberapa tokoh yang bisa dikenali, yang mendapatkan identitas pada masa pembantaian itu. Nah, ini merupakan kantor-kantornya di sebelah jalan ya. Di sebelah kanan setelah kita masuk jalan makam Juang Mandor. Kalau kita putar, nah posisinya kayak gini. Nah, itu jalan yang segitiga tadi. Itu di depan halaman, taman. Nah, itu jalan kematian. Di posisi kita di sebelah kanan. Ini merupakan makam satu Juang Mandor ya. Ya. Oke. Jadi setelah makam satu kita masuk, itu di sebelah kiri ada bekas tambang emas. Oke, sekedar informasi, jadi di sebelah kanan tambang emas itu menurut warga yang di sini ini jadi tempat pemancingan ya. Ya, jadi yang suka hobi mancing di sini katanya
banyak toman. Nah, saya sebenarnya nyesal nggak bisa bawa pancing nih. Nah, di sini sebenarnya bisa untuk mancing toman. Mantap nih. Mudah-mudahan panjang umur, kita balik lagi ke sini, kita bawa pancing. Sip. Menurut yang saya baca, bahwa pada masa itu pembantaian itu dilakukan di lubang-lubang tambang emas. Kurang tahu tepatnya di mana, ataukah bekas tambang yang ini atau di beberapa tempat yang lain. Namun ini merupakan bagian dari sisa-sisa tambang emas. Dan ini merupakan jalan menuju ke makam 2. Nah, ini merupakan makam kedua ya dari 10 makam yang ada di sini. Nah, ada pagar kayu ya di sini ya. Dari makam 2 itu hanya ada satu jalan yang menuju ke makam 3. Jadi ini arah ke makam 3. Ini makam 3 ya. Makam 3 itu tidak terlalu panjang. Dia hanya beberapa meter. Makam 3 dan makam 4 itu bersampingan ya, bersebelahan. Nah, ini merupakan makam 4. Makam 4 juga bisa kita katakan bahwa makam keempat ini makam yang paling pendek. Nah, ini jika kita lihat terbalik, makam 3 dan makam 4 ini merupakan tikungan. Nah, ini tikungannya yang menuju ke arah makam 2. Dari makam 2, makam 3 ke makam 4, ini arah menuju ke makam 5 ya. Cukup jauh untuk menuju ke makam 5. Nah, ini makam 5. Makam kelima ini merupakan makam yang terpanjang. Nah, bisa kalian lihat sendiri, makam kelima ini merupakan makam yang terpanjang. Ya. Nah, di antara 10 makam, makam 5 merupakan makam yang terpanjang. Nah, tidak jauh dari makam 5, maju ke depan sedikit, itu juga lagi ada makam ya.
Nah, ini makam ke-6. Ya. Makam ke-6 ini juga cukup panjang ya dari makam yang lain. Tidak jauh dari makam 6, di depannya sedikit juga ada makam lagi ya. Antara 5, 6, dan 7 ini tidak terlalu jauh. Nah, ini merupakan makam 7. Ya. Di makam 7 ini ada tikungan. Nah, untuk ini merupakan makam ke-8 ya. Cukup jauh untuk menuju ke makam 8. Nah, di antara makam 7 dengan makam 8 itu ada sebuah lapangan. Nah, lapangan ini merupakan saksi ya, saksi dari sebuah pembantaian. Nah, menurut yang saya baca bahwa lapangan ini merupakan tempat pembantaian para korban pada masa itu. Nah, ini ya, ada batu. Namanya ini batu buatan, menyerupai batu. Nah, ini ya. Jadi ini lapangan satu-satunya yang apa ya, bisa kita katakan kontras. Ya, seperti yang sudah saya baca itu ini merupakan kontras dengan apa ya, sekitar ya. Karena tanah ini tidak bisa ditumbuhi pohon. Nah, seperti yang anda lihat ini tidak bisa ditumbuhi pohon karena konon ini apa ya, sangat kontrasnya banyak darah dan tulang belulang di sini katanya. Hancurlah HP aku. Sadar gak dibuka aduh. Yuk, sengaja gak balik lepaskan aku. Mantap. Nah, itu yang kelihatan sedikit itu makam 7 ya. Itu makam 7, kalau kita ke kiri itu makam 8. Nah, ya, begitu kontras sekali ya lapangannya. Hanya ini merupakan lapangan satu-satunya yang tidak mau ditumbuhi pohon. Ini menuju ke arah makam 8.
Nah, ini makam 8 ya. Ini makam 8. Nah, dan ini menuju arah balik ke arah makam 7 atau di lapangan Tugu Lapangan tadi ya. Nah, oke. Di antara makam 8. Nah, di sana menuju ke arah makam 9. 9 ini, di antara makam 9 ini ada lapangan. Ada simpang. Maksudnya ada simpang. Nah, ada simpang 4 ya. Nah, ini merupakan simpang 4. Nah, ini merupakan simpangnya. Oke. Nah. Oke, jadi ini merupakan makam 9. Nah, oke. Ini makam 9. Tidak jauh dari ini ada sedikit taman ya. Nah, ini taman ini merupakan taman yang akan menuju ke makam 10. Nah, jadi makam ini kita ke kanan itu menuju ke makam 10. Nah, itu merupakan simpangan yang dari taman kecil tadi, belok kanan. Nah, ini makam 10-nya. Ya. Ini makam 10 ya. Makam 10 ini merupakan orang-orang yang bisa dikenali identitasnya, yang ditemukan identitasnya. Jadi di makam ini terdapat beberapa raja, tokoh-tokoh cendekiawan yang juga menjadikan korban pembantaian. Tokoh-tokoh cendekiawan ini, menurut informasi yang pernah saya baca, pada masa itu para tokoh cendekiawan itu membentuk sebuah organisasi untuk mencari cara bagaimana agar pembantaian yang terjadi di Kalimantan Barat ini bisa selesai. Namun dalam organisasi itu ada pengkhianat yang membocorkan semua rencana yang telah disusun oleh para cendekiawan. Ya, tadi kita dapat informasi dari juru kunci di depan bahwa katanya di makam 10 ada orang di dalamnya ya. Nah, ada orang di dalamnya. Namun setelah kita explore dari beberapa tempat, setelah kita sampai di makam 10, ini tidak ada orangnya, mungkin sudah pulang. Jadi mungkin kita agak terlambat ya, jadi kita ketinggalan kunci, tidak bisa masuk. Namun alhamdulillah saya dan kawan-kawan tadi malam sempat ke sini untuk ziarah. Nah, pagi ini kita coba untuk ambil gambarnya supaya lebih jelas. Kita juga dipesankan bahwa tadi malam itu kita tidak boleh ambil dokumentasi ya. Nah, jadi baru sore ini kita ambil dokumentasinya, mungkin bisa bermanfaat buat kawan-kawan. Namun minta maaf kalau memang seandainya tidak bisa ajak masuk ke dalam ya, karena kunci udah hendak kita pegang. Namun di sana ada sekitar 40-an tokoh yang ditemukan identitasnya yang dimakamkan di makam 10 ini, yang merupakan tokoh-tokoh cendekiawan pada masa itu. Kalau malam ya.
ambil dah. Aku pernah foto di sini. Gayungnya tuh kebetulan tuh sama ketika kita di gedung syariah yang lama kan ada pagar. Selesai dari makam 10, kita arah pulang menuju ke Pasir Putih, tempat tambang itu ya. Kita coba masuk ke dalamnya. Oke.